Prabowo itu jangankan dekat dengan ulama, lawang soal ibadah aja dia nggak jelas gitu, apalagi Gibran. Apalagi Gibran gitu. Jadi dengan situasi seperti itu saya ngerti kenapa Hovifah kemudian menggunakan menyamakan Prabowo Gibran dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Tujuannya adalah tujuan politik. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka menyamakan padahal sebenarnya tidak sama sekali. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Hovifah. Gubernur Jawa Timur ini kemudian menyamakan Prabowo Gibran dengan sahabat Nabi, yaitu dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Padahal kalau kita melihat dari namanya saja, itu jelas tidak akan pernah sama. Sampai kapanpun tidak akan pernah sama. Jadi ketika membaca berita ini, yang sebatas judulnya gitu ya, saya terus terang berharap agar pernyataan itu salah, agar judul berita itu salah gitu ya. Saya berharap agar cerita atau berita itu hoax gitu ya. Saya berharap Hovifah tidak pernah mengatakan itu. Tapi setelah saya baca beritanya hari ini, sebagai warga Jawa Timur, saya malu sekali. Karena Hovifah ini melakukan kesalahan, iya, pernah melakukan kesalahan, tapi rasanya tidak pernah sesalah ini. Ini salah banget ini. Bagaimana mungkin kemudian Prabowo disamakan dengan Abu Bakar, dengan sahabat Nabi gitu. Kalaupun konteksnya adalah karena senior dan junior katanya, karena Prabowo tua, kemudian Gibran muda, ini sama dengan Abu Bakar yang senior, kemudian Sayyidina Ali yang junior waktu itu gitu ya. Kalaupun mau disamakan dari sisi usianya, tapi sepanjang sejarah manusia terlalu banyak contoh tokoh-tokoh kalau hanya berbicara soal usia gitu. Pak Jokowi dengan Ma'ruf Amin, SBY dengan JK, Pak Ganjar dengan Pak Mahfud MD, itu ya contoh perbedaan usia. Jadi kenapa kemudian sampai menggunakan Abu Bakar dan Sayyidina Ali untuk disamakan dengan Prabowo Gibran? Jelas itu tidak sebanding sama sekali gitu. Kalau mau membandingkan atau menyamakan hanya terbatas soal usianya, ada banyak tokoh, terlalu banyak. Dalam sejarah negara ini, dalam sejarah dunia ini, ada banyak cerita soal pemimpin kombinasi antara tua dan muda. Jadi, gak harus kemudian disamakan dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali gitu. Jadi, kalau Prabowo kemudian disamakan dengan sahabat Nabi, ini levelnya Hovifah ini udah kayak tukang cebok. Bego banget gitu. Karena ngapain coba? Prabowo itu jangankan mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi, sama sahabat-sahabat saya aja, ya dia nggak sebanding. Kalau kita mau bicara soal konteks keislaman dan ritual ibadah masing-masing orang gitu. Ya karena kalau Hovifah kemudian menyebutkan sahabat Nabi, ini jelas tujuannya kepada urusan-urusan agama. Karena kalau mau urusan-urusan yang lain di luar soal agama, sekali lagi ada terlalu banyak tokoh kombinasi tua dan muda gitu. Jadi kalau ada orang mau protes setelah ini, mungkin di kolom komentar akan protes, oh kenapa kok bisa dikait-kaitkan dengan Islam? Jelas sejarah Nabi dengan sahabat Nabi, jelas konteksnya adalah soal ajaran agama Islam pasti gitu. Gak mungkin soal yang lain gitu. Lawang Nabi itu ya Nabi Muhammad, ya Nabi kita gitu kan. Pasti urusannya dengan urusan-urusan agama. Kalau nggak mau dikait-kaitkan dengan ajaran agama, dengan agama Islam, ya silahkan cari contoh yang lain. Ada banyak tokoh gitu. Kenapa kemudian yang diambil adalah sahabat Nabi? Kenapa gitu? Jadi saya ngerti gitu ya, ngerti tujuannya Hovifah itu kan tujuannya untuk meraih suara. Ini kan dalam tahapan kampanye gitu ya. Kenapa yang diambil adalah tokoh-tokoh agama atau sahabat-sahabat Nabi? Ya karena memang tujuannya untuk meraih simpati dari pemilih
terbesar di Indonesia, yaitu suara mayoritas umat Islam. Apalagi di Jawa Timur, memang mayoritasnya adalah umat Islam. Jadi ketika Hovifah berbicara soal sahabat Nabi disamakan dengan Prabowo dan Gibran, itu tujuan dan maksudnya jelas untuk meraih simpati suara mayoritas masyarakat umat Islam di Indonesia. Makanya kemudian ini harus kita luruskan gitu, karena selamanya yang namanya Prabowo tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar. Jauh sekali gitu. Bagaimana mungkin Prabowo kemudian mau disama-samakan? Lawang dari Jumatan, dari sholatnya aja dia nggak jelas gitu. Sejak tahun 2019 kita bertanya-tanya, Prabowo Jumatan di mana? Dan sampai sekarang pertanyaan itu belum terjawab dengan sempurna gitu. Apalagi kalau soal urusan ibadah, urusan sholat misalkan gitu ya, hanya Prabowo yang tidak pernah memimpin sholat. Coba lihat yang lain gitu ya. Anies pernah gitu ya, Pak Jokowi pernah, Pak Ganjar pernah, Prof Mahfud MD apalagi gitu ya. Pak Mahfud itu kalau lagi Jumatan tiba-tiba ditunjuk sama takmir langsung berdiri itu, langsung siap itu. Siap khutbah, siap langsung jadi imam sholat gitu. Nah, Prabowo kapan? Setahu saya nggak pernah. Bahkan dalam banyak cerita ada seorang kiai yang menceritakan bahwa Prabowo ini nggak mau diajak sholat. Dan di tahun 2019 ketika lagi musim kampanye juga gitu ya, Prabowo ini bahkan diceritakan dia meminta anak Gus Dur yang perempuan untuk menjadi imam sholat. Saking nggak bisanya dia. Dia mungkin cuma hafal gerakannya gitu ya. Tapi kemudian ketika meminta perempuan untuk menjadi imam sholat, itu artinya dia tidak paham soal konsep sholat itu seperti apa. Nah, orang seperti ini lah kok mau disamakan sama Abu Bakar gitu. Jadi ya kebetulan sekali saya baca berita ini di hari Jumat gitu ya. Dan saya jadi pengen bertanya gitu, kalau Prabowo mau disamakan dengan Abu Bakar, Prabowo Jumatan di mana? Lalu dia soal urusan ibadah kayak gini aja dia nggak ngerti, dia nggak tahu kok mau disamakan dengan Abu Bakar gitu ya. Atau coba Prabowo tuh suruh baca Al-Fatihah gitu ya. Jangan baca, harus hafal ya, karena dalam agama Islam namanya Al-Fatihah itu harus dihafal, karena itu menjadi syarat sholat orang Islam gitu. Kita sholat itu ngafalin gitu, pakai baca pakai Al-Fatihah gitu. Nah, coba Prabowo suruh baca tuh sama surat-surat pendek yang bacanya setelah Al-Fatihah. Coba Prabowo dites aja gitu. Kalau dia orang Islam, dia pasti tahu, harus dia tahu gitu. Lah kalau dia nggak tahu, terus dia gimana caranya dia sholat kalau gitu ya? Coba deh suruh baca gitu. Dan ini buat teman-teman yang mungkin akan menganggap saya ini mempermasalahkan soal pemimpin negara dengan pemimpin imam sholat dan sebagainya, lalu disamakan dengan cerita Pilkada DKI 2017 seperti Ahok. Wah, kita dulu milih Ahok itu karena bukan karena Ahok bisa memimpin sholat, kita karena memilih dia karena dia bisa menjadi pemimpin administrasi dan sebagainya. Iya gitu. Tapi ini contoh yang tidak sama. Ahok itu dia tidak bisa sholat ya karena dia emang orang Kristen. Nggak perlu kita paksa dia untuk sholat, biarkan dia menjadi orang Kristen dan beribadah sesuai dengan keyakinannya dia gitu. Nah, kalau Prabowo kan Islam katanya gitu ya, lah harusnya kan bisa sholat dong. Jadi level Ahok dengan Prabowo ini berbeda sama sekali gitu. Ahok menjadi umat Kristen yang taat beribadah, iya itu udah selesai. Prabowo menjadi umat Islam katanya, agamanya Islam, tapi dia nampak tidak bisa beribadah. Ini kan berbeda gitu. Jadi jangan disamakan, maksudnya ya jangan disamakan antara Ahok dengan Prabowo gitu. Kita dulu memilih Ahok gitu ya karena dia bisa memimpin, dia beragama dengan benar. Nah, Prabowo dia nggak bisa memimpin dan dia tidak beragama dengan benar. Ya, lu buktikan aja gitu. Bisa nggak Prabowo itu baca Al-Fatihah itu? Dia hafal ya dengan surah Al-Fatihah itu atau dengan surat-surat pendek setelahnya. Ya kalau dia nggak bisa, ya otomatis dia nggak bisa sholat. Loh, orang macam apa yang kemudian bisa sholat tanpa membaca Al-Fatihah? Jadi dari pernyataan Gubernur Jawa Timur atau Hovifah ini, bagi saya itu sudah sangat-sangat melecehkan sekali, melecehkan kita warga Jawa Timur dan umat Islam seluruhnya di Indonesia, karena memberikan satu contoh yang sama sekali tidak sebanding dengan alasan apapun, dengan alasan soal usia, soal umur atau apapun itu, tetap saja ini nggak sebanding. Dan saya mengerti bahwa
Hovifah itu nampaknya memang panik karena dia ditunjuk untuk bisa memenangkan Prabowo Gibran di Jawa Timur. Tapi itu tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena hubungan emosional Prabowo Gibran di Jawa Timur itu tidak ada sama sekali. Prabowo yang selama ini cukup kuat di basis wilayah Madura, ya, dengan tapal kuda, yang banyak juga orang memilih Prabowo, hari ini sudah tidak bisa. Kenapa? Karena suara mayoritas masyarakat Madura sudah kepada Mahfud MD. Jadi dulu Prabowo dapat suara itu ya karena nggak ada Pak Mahfud. Sekarang Pak Mahfud sudah jadi cawapres, otomatis masyarakat Madura akan memilih Pak Mahfud. Apalagi dengan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh Gibran kepada Pak Mahfud, itu akan menjadikan masyarakat Madura jadi tambah muak gitu. Jadi jangan kaget kalau nanti di 14 Februari di beberapa wilayah Prabowo akan mendapatkan 0 suara di Madura. Nah, dengan situasi yang seperti ini, dengan situasi yang cukup sulit dan pelik ini, maka Hovifah menggunakan narasi-narasi keagamaan, narasi-narasi sejarah sahabat Nabi untuk kemudian dilekatkan kepada Prabowo. Karena ya memang cuma itu yang bisa dia lakukan gitu. Karena kalau mau bicara soal hubungan emosional, Prabowo Gibran tidak ada sama sekali. Kalau Anies dengan Caimin masih punya hubungan emosional. Dia minimal adalah ketua PKB dan PKB adalah partai besar di Jawa Timur dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Dengan apa yang sudah dilakukan oleh Caimin selama beberapa tahun terakhir, mungkin itu akan bisa mendulang suara bagi pasangan Anies Caimin. Begitu juga dengan Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar punya hubungan dengan emosional dengan NU lewat istrinya. Pak Mahfud MD adalah tokoh NU yang begitu dekat dengan almarhum Gus Dur gitu, sehingga untuk meraih suara NU itu jauh-jauh lebih mudah pasangan Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, Prabowo Gibran ini nggak ada sama sekali gitu. Prabowo itu jangankan dekat dengan ulama, lawang soal ibadah aja dia nggak jelas gitu, apalagi Gibran. Apalagi Gibran gitu. Jadi dengan situasi seperti itu saya ngerti kenapa Hovifah kemudian menggunakan menyamakan Prabowo Gibran dengan Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Tujuannya adalah tujuan politik dan ini harus kita tentang karena selamanya yang namanya Prabowo Gibran tidak akan pernah sama dengan sahabat-sahabat Nabi. Ya karena urusan ibadah aja, ritual keagamaan aja dia nggak bisa gitu. Lah kok mau disamakan dengan sahabat Nabi? Kalau soal usia, sekali lagi silahkan cari contoh yang lain. Dan terakhir bagi saya gitu ya, soal urusan sholat Jumat di mana yang kita tanyakan sejak tahun 2019 dan sampai sekarang itu masih belum mendapatkan jawabannya. Ya mungkin setelah ini supaya kita tidak bertanya lagi, supaya kita ini tidak disalahkan lagi soal Prabowo, ya silahkan saja jadikan sholat Jumat setiap orang itu menjadi rahasia negara supaya kita tidak bertanya lagi gitu, karena itu akan menjadi lebih baik mungkin untuk Prabowo Subianto. Karena nantinya kalau kita nanya kita yang salah ya. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.